Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami atau pemateri pada video ini, yaitu saya Laila Kholida, teman saya Yunita Nurisma, dan Aisyah Febi Mahanani. Baik, langsung saja simak video ini ya. Oke, pernahkah kalian ke mall atau pasar dan menemukan tukang parkir? Nah, berapa sih jumlah motor dan mobil setiap harinya? Jika total banyaknya kendaraan 45 buah dan penghasilan hari ini itu sejumlah 120.000, kira-kira berapa jumlah kendaraan motor dan mobil dalam sehari? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Baik, kita kupas dulu yang pertama, ada PLDV atau persamaan linear dua variabel, yaitu sebuah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat pada setiap variabelnya itu sama dengan 1. Selanjutnya adalah SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dua buah persamaan linear dua variabel. Jadi ada dua buah persamaan linear dua variabel yang saling berhubungan dan memiliki satu penyelesaian. Bentuk umum dari SPLDV adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, berikut adalah contoh dan non-contoh dari SPLDV. Yang pertama ada contoh PLDV atau persamaan linear dua variabel, yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Contoh ini dapat dikatakan persamaan linear dua variabel karena memiliki dua variabel yang berpangkat atau berderajat sama dengan 1. Kemudian contoh selanjutnya yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan 10 yang merupakan persamaan pertama, dan 4X ditambah 2Y sama dengan 12 itu merupakan persamaan kedua. Nah, kedua persamaan ini saling berhubungan karena memiliki variabel yang sama sehingga memiliki satu penyelesaian dan dapat dikatakan sebagai SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Adapun untuk non-contoh yaitu 2X ditambah 3 sama dengan 10 atau Y ditambah 3Y sama dengan 12 misalnya. Ini bukan termasuk contoh SPLDV karena hanya memuat satu variabel saja. Untuk non-contoh yang kedua adalah 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Ini juga bukan contoh karena memiliki lebih dari dua variabel. Nah, di dalam penyelesaiannya SPLDV ini ada tiga cara atau tiga metode, yaitu yang pertama metode grafik, yang kedua metode eliminasi, dan yang ketiga ada metode substitusi. Dan yang akan kita bahas pada video ini adalah metode eliminasi dan metode substitusi. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel yang ada. Nah, seperti contoh di samping, kita akan mengeliminasi 2X min 3Y sama dengan 7 dengan 3X plus 2Y sama dengan 4. Di sini kita akan menghilangkan salah satu variabelnya, yaitu variabel X. Maka kita akan kalikan dengan angka 3 dan 2 agar nanti variabel X-nya mempunyai hasil yang sama. Nah, setelah kita kalikan, maka kita akan mendapatkan hasil 6X min 9Y sama dengan 21 dan 6X plus 4Y sama dengan 8. Kita kurangi, hasilnya min 13Y sama dengan 13, maka Y hasilnya 13 per min 13. Yang kedua, metode substitusi. Metode substitusi merupakan penyelesaian SPLDV dengan cara memasukkan salah satu persamaan dalam persamaan yang lain. Seperti contoh di samping, Y sama dengan 4. Persamaan X min 4Y sama dengan min 10. Nah, dalam metode substitusi, kita masukkan persamaan Y ke dalam persamaan X min 4Y sama dengan
min 10. Maka hasilnya X min 4 dikali 4 sama dengan min 10. Maka hasil X adalah 6. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya digunakan dalam proses jual beli atau perdagangan. Dalam hal ini digunakan untuk mengetahui harga sebuah barang maupun jumlah barang yang sudah tersedia. Lalu dapat digunakan untuk menghitung usia seseorang. Dapat juga digunakan untuk menghitung jumlah kendaraan yang ada di tempat parkir. Juga bisa digunakan untuk menentukan nilai dari suatu perbandingan. Di sini kita masuk ke dalam contoh soal dan penyelesaian. Yang pertama adalah contoh soal untuk metode substitusi. Pada sebuah tempat parkir terdapat 45 buah kendaraan yang terdiri dari motor dan mobil. Tarif parkir untuk kendaraan motor adalah Rp2.000 dan mobil adalah Rp4.000. Penghasilan tukang parkir hari ini adalah Rp120.000. Berapakah jumlah masing-masing kendaraan dalam satu hari? Oke, di sini kita diminta untuk mencari jumlah masing-masing kendaraan dalam satu hari. Baik, untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama kita lakukan pemisalan terlebih dahulu. Kita misalkan motor di sini sebagai X dan mobil sebagai Y. Dari pemisalan ini kita akan memperoleh dua persamaan, yaitu yang pertama X plus Y sama dengan 45 dan yang kedua 2000X plus 4000Y sama dengan 120.000. Langkah selanjutnya kita akan mencari Y dengan cara mensubstitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan langkah-langkah yang ada di video. 2000 dikali 45 min Y ditambah 4000Y sama dengan 120.000. 90.000 dikurangi 2000Y ditambah 4000Y sama dengan 120.000. 90.000 ditambah 2000Y sama dengan 120.000. 2000Y sama dengan 120.000 dikurangi 90.000. 2000Y sama dengan 30.000. Dan di sini diperoleh Y-nya adalah 15. Oke, selanjutnya kita akan mencari X dengan cara mensubstitusi Y ke persamaan 2. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan langkah-langkah yang ada di video. 2000X plus 4000 dikali 15 sama dengan 120.000. 2000X ditambah 60.000 sama dengan 120.000. 2000X sama dengan 120.000 dikurangi 60.000. 2000X sama dengan 60.000. Di sini kita peroleh X sama dengan 30. Dari langkah-langkah yang sudah kita selesaikan, maka kita akan mendapatkan X dan Y berturut-turut adalah 30 dan 15. Jadi kita simpulkan jumlah motor adalah 30 buah dan jumlah mobil adalah 15 buah. Oke, untuk contoh soal yang kedua adalah contoh soal yang penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi. Umur Lia 14 tahun lebih tua dari umur Mia. Jika jumlah 2 kali umur Lia ditambah umur Mia adalah 97 tahun, berapakah umur mereka masing-masing? Oke, untuk penyelesaiannya kita pertama juga harus melakukan pemisalan. Kita misalkan di sini Lia sebagai A dan Mia sebagai B. Diketahui umur Lia 14 tahun lebih tua dari umur Mia. Jadi A sama dengan 14 ditambah B, atau A min B sama dengan 14. Itu jadi persamaan 1. Oke, untuk persamaan 2-nya, jika jumlah 2 kali umur Lia ditambah umur Mia adalah 97 tahun. Jadi kita mendapat persamaan 2 itu 2A plus B sama dengan 97. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencari A dengan mengeliminasi B atau menghilangkan B dengan persamaan 1 ditambah persamaan 2. Untuk langkah yang lebih jelas silahkan disimak di video. A min B sama dengan 14 ditambah 2A plus B sama dengan 97. Itu ditambah akan memperoleh hasil 3A sama dengan 111. Jadi kita peroleh A sama dengan 37. Hasil yang sudah kita peroleh, kita simpulkan bahwa umur Lia adalah 37 tahun dan umur Mia adalah 23 tahun. Oke, masuk di kesimpulan.
Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada dua metode umum dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama adalah metode substitusi dan yang kedua adalah metode eliminasi. Untuk yang pertama, metode substitusi, sesuai dengan namanya, substitusi berarti menukar. Menukar di sini berarti menukar nilai dari sebuah persamaan. Oke, langkah-langkah dari metode substitusi adalah pertama-tama yang perlu kita lakukan itu menentukan salah satu dari kedua persamaan. Setelah itu, kita memilih, kita tentukan mau cari variabel yang mana dulu. Lalu, kerjakan sampai ketemu hasil variabelnya. Setelah itu, masukkan hasil tersebut ke dalam persamaan yang lainnya agar mengetahui hasil variabel yang dicari. Setelah mengetahui hasil variabel yang dicari di awal, masukkan ke persamaan awal agar mengetahui hasil variabel yang lainnya. Dan yang terakhir, kita akan menemukan himpunan penyelesaian. Oke, metode yang kedua adalah metode eliminasi. Metode ini berbeda dengan metode substitusi atau penukaran. Di sini sesuai namanya, eliminasi, kita akan mengeliminasi salah satu variabel atau menghilangkan salah satu variabel. Untuk cara dari metode eliminasi adalah yang pertama, kita harus menentukan kita mau mengeliminasi variabel yang mana dulu nih dari dua persamaan tersebut. Yang kedua, kita akan menuliskan ulang kedua persamaan tapi ke bawah, kemudian bikin dua buah garis di sampingnya agak diberi jarak. Yang ketiga, tentukan dikalikan berapa agar kita bisa menghilangkan nilai dari salah satu variabel yang ingin kita cari. Yang keempat, kita bisa saja mengurangi ataupun menambahkan kedua hasil perkalian tersebut tergantung dengan nilainya itu sendiri. Dan nanti akan ketemu di himpunan penyelesaiannya.